sebuah kawasan di Makkah yang khusus diperuntukkan bagi jemaah haji Indonesia. Sebuah kompleks yang bukan hanya menyediakan akomodasi layak dan nyaman, tapi juga layanan kesehatan, dapur nasional, pusat informasi, dan perlindungan bagi para tamu Allah asal tanah air. Tidak lagi harus berebut kamar hotel yang makin mahal, tidak lagi bergantung pada layanan pihak ketiga yang kerap tak transparan, dan tidak lagi bingung ketika kehilangan barang, tersesat, atau jatuh sakit. Semua kebutuhan jemaah ditangani langsung oleh negara, dari rakyat, untuk rakyat. Itulah gagasan besar di balik rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah. Sebuah ide ambisius yang kini sedang ramai dibicarakan, dan bahkan disebut-sebut menjadi salah satu agenda utama dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi belum lama ini. Pada hari Rabu pagi waktu setempat, Presiden Prabowo tiba di Jeddah dalam kunjungan resmi. Yang menarik, beliau tidak datang sendirian. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH, Irfan Yusuf, turut serta mendampingi langsung. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Keterlibatan Kepala BPKH menunjukkan bahwa kunjungan ini tidak hanya membahas isu diplomasi umum, tapi juga membawa agenda penting terkait masa depan penyelenggaraan haji Indonesia. Dalam unggahan resmi akun Haji BP, terlihat jelas bahwa topik penyelenggaraan haji menjadi bagian dari agenda diplomatik tingkat tinggi antara kedua negara. Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan itu adalah pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah. Sebuah konsep besar yang bertujuan untuk menyatukan berbagai layanan jemaah haji Indonesia dalam satu kawasan terpusat. Gagasan ini bukan sesuatu yang sepenuhnya baru di dunia Islam. Malaysia, melalui tabung haji, sudah lebih dulu memiliki hotel dan layanan permanen untuk jemaahnya di Makkah dan Madinah. Bahkan mereka juga telah membangun sistem logistik yang dikelola secara mandiri. Jemaah Malaysia bisa beribadah dengan tenang, karena segala hal telah diatur langsung oleh negaranya. Lalu, mengapa Indonesia yang mengirim jemaah terbesar di dunia justru tertinggal dalam hal ini? Dalam skema Kampung Haji Indonesia, rencananya akan dibangun akomodasi permanen yang dimiliki oleh negara. Tidak lagi bergantung pada hotel swasta Arab Saudi yang setiap tahun harganya semakin melambung tinggi, terlebih saat musim puncak haji. Setiap tahunnya, pemerintah harus bersusah payah mencari hotel yang sesuai standar, lokasi, dan anggaran, bahkan seringkali baru mendapatkannya di saat-saat terakhir. Hal ini tidak hanya merepotkan penyelenggara, tapi juga merugikan jemaah. Dengan memiliki properti sendiri, beban ini bisa dikurangi secara signifikan. Selain akomodasi, Kampung Haji juga akan menyediakan layanan kesehatan mandiri. Klinik dan posko kesehatan akan dibangun agar jemaah yang jatuh sakit bisa segera ditangani tanpa perlu antri di rumah sakit Saudi atau mencari-cari petugas. Dalam kasus kehilangan dokumen, tersesat, atau masalah lain, jemaah bisa langsung menuju pos perlindungan yang disiapkan dalam kompleks ini. Negara benar-benar hadir, bukan hanya sebagai panitia administratif, tapi juga sebagai pelindung dan pengayom bagi warganya di Tanah Suci. Tidak hanya itu, rencananya juga akan dibangun dapur nasional untuk memenuhi kebutuhan logistik makanan jemaah. Ini penting karena masalah konsumsi menjadi keluhan tahunan yang terus berulang. Menu yang tidak sesuai lidah, porsi yang kurang, hingga distribusi yang tidak merata sering dikeluhkan jemaah. Dengan dapur nasional, makanan bisa disiapkan dengan standar yang seragam, gizi yang cukup, dan tentunya sesuai dengan cita rasa khas Indonesia. Fasilitas manasik haji modern juga masuk dalam rancangan. Tempat pelatihan dan simulasi ibadah yang lengkap akan membantu jemaah lebih siap secara mental dan teknis sebelum memasuki ritual inti. Hal ini penting terutama bagi jemaah lansia atau pemula yang sering merasa canggung atau bingung saat berada di lokasi sesungguhnya. Namun, seperti semua proyek besar, rencana ini tidak luput dari pertanyaan dan kekhawatiran publik. Pertama, soal lokasi. Di mana sebenarnya kampung haji ini akan dibangun? Jika terlalu jauh dari Masjidil Haram, maka bukannya meringankan, justru akan menambah beban bagi jemaah. Akses dan transportasi harus jadi perhatian utama. Jangan sampai jemaah harus berjalan atau menunggu bus terlalu lama hanya untuk bisa sholat di Masjid Suci.
Kedua, soal kepemilikan dan legalitas. Siapa sebenarnya yang akan menjadi pemilik lahan dan bangunan? Apakah milik negara, BPKH, atau malah swasta yang menyamar dalam nama negara? Ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan aset atau bahkan jual beli yang merugikan negara. Selain itu, apakah kepemilikan properti oleh negara asing di Saudi diizinkan? Ini perlu kejelasan hukum dan diplomatik yang transparan. Ketiga, soal pembiayaan dan dampaknya pada biaya haji. Apakah pembangunan kampung haji akan dibiayai dari dana setoran awal jemaah? Apakah nanti jemaah harus menanggung biaya tambahan untuk mendanai proyek ini? Apakah ini akan membuat biaya haji makin mahal? Semua ini harus dijawab dengan jujur dan terbuka kepada publik. Keempat, kekhawatiran soal proyek mangkrak dan korupsi. Sejarah mencatat banyak proyek besar bernuansa agama yang akhirnya terhenti di tengah jalan, tidak selesai, atau justru menjadi ladang korupsi. Jangan sampai proyek kampung haji ini bernasib sama. Jangan hanya jadi alat pencitraan politik atau bisnis pribadi. Harus ada sistem pengawasan publik dan transparansi yang ketat sejak awal. Publik berharap agar rencana pembangunan ini tidak hanya menjadi materi promosi atau gimik diplomasi semata. Harus ada tindak lanjut nyata, langkah-langkah konkret yang bisa dipantau bersama. Lokasi lahan harus segera diumumkan. Desain proyek dan skema pendanaannya harus dipublikasikan secara terbuka. Jika perlu, bentuk tim pengawas independen dari masyarakat sipil agar pelaksanaan proyek ini bebas dari intervensi bisnis dan kepentingan politik. Proyek ini memang terkesan terlambat jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia. Namun seperti pepatah mengatakan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Selama dilakukan dengan serius, profesional, dan jujur, proyek kampung haji ini bisa menjadi warisan besar untuk generasi mendatang. Tidak hanya menyelesaikan masalah tahunan seputar layanan haji, tapi juga mengangkat martabat bangsa Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Kedepan, bukan tidak mungkin Indonesia juga akan memiliki kantor perlindungan jemaah permanen di Saudi. Bahkan, dengan sistem ini, pemerintah bisa mulai menata layanan umrah juga, bukan hanya haji. Kampung haji bisa menjadi pusat aktivitas diaspora Indonesia yang datang untuk beribadah sepanjang tahun. Ada peluang besar, ada harapan besar, asal dikelola dengan benar dan diawasi bersama. Maka dari itu, sebagai rakyat biasa, kita tidak boleh diam. Kita berhak tahu bagaimana proses proyek ini berjalan. Kita berhak mengawasi dana umat agar tidak disalahgunakan. Dan kita berhak menyuarakan pendapat, apakah proyek ini benar-benar dibutuhkan, atau justru hanya akan menjadi beban baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu mendukung pembangunan kampung haji Indonesia di Makkah? Apa harapan dan kekhawatiranmu terhadap proyek ini? Dan jika kamu punya ide, sampaikan juga. Bagaimana seharusnya proyek ini dijalankan agar benar-benar bermanfaat bagi jemaah? Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dukung channel ini agar terus menyuarakan hal-hal penting yang menyangkut umat. Bagikan video ini ke teman dan keluarga. Semoga suara kita tak hanya terdengar saat musim haji, tapi sepanjang waktu demi kebaikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.